Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Elva Story. Mari kita bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Inilah kisah Nur, seorang wanita muda asal Indonesia, yang perjalanan hidupnya membuat kita merenung betapa kuasa Allah begitu nyata dalam setiap detik kehidupan manusia. Nur lahir dari keluarga yang bisa dibilang serba kekurangan. Ayah dan ibunya bercerai ketika Nur masih duduk di bangku kuliah. Sejak saat itu, ia harus bertahan hidup seorang diri. Namun Nur bukanlah tipe wanita yang mudah mengeluh. Justru dengan segala keterbatasan itu, ia tumbuh menjadi pribadi yang kuat, sabar, dan penuh rasa syukur. Walaupun keadaannya sulit, Nur berhasil menyelesaikan kuliah dengan biaya beasiswa berkat prestasinya. Sebuah pencapaian yang tak mudah bagi seorang gadis dari keluarga sederhana. Ia tidak hanya cerdas, tapi juga dikenal sebagai sosok yang rendah hati. Para tetangganya mengenalnya sebagai gadis sopan, ramah, dan selalu tersenyum walau hatinya terkadang menangis dalam diam. Setiap malam, ketika ia duduk sendirian di rumah kecil yang sederhana, Nur sering memandang langit. Dalam hatinya, ia menyimpan sebuah impian besar. Ia ingin bekerja di luar negeri. Ia percaya, dengan cara itu ia bisa memperbaiki nasib, sekaligus membuktikan bahwa seseorang dengan latar belakang sederhana pun bisa meraih kesuksesan. Namun impian itu terasa begitu jauh. Dari mana ia bisa mendapatkan biaya untuk berangkat? Tabungan saja nyaris tidak ada. Pikirannya sering dihantui keraguan. Tapi Nur tidak pernah membiarkan keraguan itu membunuh harapannya. Ia terus menjaga mimpinya di dalam hati, walau untuk mewujudkannya terasa mustahil. Hari-hari Nur berjalan sederhana. Pagi hari ia sibuk mengurus rumah kecil peninggalan orang tuanya. Sore hari ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan membaca, atau sekadar berbincang dengan tetangga yang sudah menganggapnya sebagai keluarga. Meski hidupnya sepi, Nur tetap menjalani semuanya dengan penuh kesabaran. Sampai pada suatu sore, langkah takdir mulai mendekat. Seorang tetangganya yang bekerja di sebuah agen penyalur tenaga kerja luar negeri datang berkunjung. Tetangga itu bercerita bahwa negara Arab sedang membuka banyak lowongan pekerjaan. Nur yang semula hanya mendengar dengan tenang, perlahan mulai tertarik. Hatinya berdebar, seolah Allah sedang membuka jalan baginya. Namun, pertanyaan besar langsung muncul di benaknya. Berapa biaya yang harus ia kumpulkan untuk bisa berangkat? Sebab itu adalah hal yang paling sulit baginya. Ia tahu, tanpa uang, impian itu hanya akan tinggal angan. Tetangganya tersenyum, lalu berkata dengan tenang, bahwa ada program dana talangan yang bisa membantu orang-orang seperti Nur. Jadi ia tidak perlu mengumpulkan uang dalam jumlah besar. Cukup dengan tekad dan kesediaan, Nur bisa segera diberangkatkan. Mendengar hal itu, hati Nur bergetar hebat. Apakah ini jawaban dari doa-doa yang selama ini ia panjatkan di setiap sujud malam? Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar menyebut nama Allah. Ia merasa, mungkin inilah jalan yang ditentukan untuknya. Malam itu, Nur tidak bisa tidur dengan tenang. Ia berulang kali memikirkan tawaran itu. Antara ragu dan yakin, antara takut dan berharap. Tapi satu hal yang selalu menguatkannya, bahwa Allah pasti menolong hambanya yang berserah diri. Keesokan harinya, Nur memberanikan diri mendatangi kantor agen itu. Hatinya dakdikduk saat menandatangani formulir pendaftaran. Dengan langkah penuh keyakinan, ia memutuskan untuk mencoba. Ia tahu, jalan hidupnya sedang berubah. Ia tidak tahu apa yang menantinya di negeri orang, tapi ia percaya, setiap langkah ini sudah diatur oleh Allah. Hari-hari Nur kembali berjalan dengan penuh rasa gelisah bercampur harapan. Sejak ia mendengar kabar tentang kesempatan bekerja di Arab dari tetangganya yang menjadi staf agen penyalur, hatinya seakan tidak pernah berhenti berdebar. Setiap malam, Nur merenung sambil menatap langit-langit rumah kecilnya. Di dalam hati ia berkata, mungkin inilah jalan yang Allah tunjukkan untuknya. Beberapa hari kemudian, Nur memberanikan diri datang langsung ke kantor agen tersebut. Dengan langkah pelan namun pasti, ia masuk ke dalam ruangan yang sederhana tapi tampak ramai dengan orang-orang yang ingin mencari nasib ke negeri jauh. Di sana, ia duduk di kursi tunggu, menggenggam erat dokumen-dokumen yang ia bawa. Jantungnya berdetak kencang, khawatir jika impian itu akan pupus sebelum dimulai. Saat namanya dipanggil, Nur melangkah masuk ke ruangan administrasi.
Seorang petugas menyambutnya dengan ramah, menanyakan data dirinya, latar belakang pendidikan, dan alasan mengapa ia ingin berangkat ke Arab. Dengan suara bergetar, Nur menjawab bahwa ia ingin bekerja demi mengubah nasibnya, membantu hidupnya sendiri, dan berharap suatu saat bisa membahagiakan orang tua yang kini telah berpisah. Petugas itu kemudian menjelaskan bahwa Nur memiliki peluang besar untuk bisa berangkat. Apalagi latar belakang pendidikannya cukup bagus, ditambah dengan kepribadian yang sopan. Namun Nur kembali cemas ketika pertanyaan tentang biaya muncul dalam pikirannya. Ia memberanikan diri bertanya, berapa jumlah uang yang harus ia kumpulkan untuk bisa ikut program ini? Petugas tersenyum, lalu menjelaskan bahwa Nur tidak perlu khawatir. Ada sistem dana talangan yang akan menanggung biaya awal, dan Nur cukup membayarnya setelah nanti bekerja. Mendengar penjelasan itu, hati Nur terasa lapang. Ia menghela napas panjang, seolah beban berat yang selama ini menghantui pikirannya perlahan terangkat. Beberapa dokumen pun ditandatangani, foto diri diambil, dan data diri Nur resmi tercatat. Sejak hari itu, jalan menuju negeri Arab mulai terbuka lebar. Setiap hari, Nur mengikuti pelatihan singkat yang diadakan oleh agen, mulai dari tata krama dasar, pengenalan bahasa, hingga bagaimana beradaptasi di lingkungan baru. Walaupun berat, ia menjalaninya dengan penuh semangat. Selama beberapa bulan, Nur menunggu dengan sabar proses keberangkatan. Ia menjalani hari-harinya dengan doa-doa panjang di malam hari. Ia sering berbisik lirih, memohon kepada Allah agar semua urusannya dipermudah dan diberikan jalan yang terbaik. Akhirnya, kabar yang ditunggu-tunggu pun datang. Nur dinyatakan lolos dan siap diberangkatkan. Hatinya bergetar hebat mendengar keputusan itu. Dengan mata berkaca-kaca, ia segera pulang untuk menyampaikan kabar bahagia kepada para tetangganya yang selama ini selalu mendukungnya. Sore itu, rumah sederhana Nur dipenuhi tetangga yang datang memberi doa dan restu. Mereka semua mendoakan agar Nur sukses, sehat, dan selalu dilindungi oleh Allah selama bekerja di negeri orang. Nur tersenyum haru, air matanya menetes tanpa terasa. Ia merasa tidak sendirian, karena doa-doa mereka akan selalu menyertai langkahnya. Beberapa hari kemudian, dengan koper kecil berisi pakaian sederhana, Nur bersiap meninggalkan kampung halaman. Ia melangkah menuju bandara dengan hati yang penuh keyakinan. Ia tahu, inilah awal dari babak baru hidupnya. Sebuah perjalanan panjang yang mungkin akan mengubah seluruh nasibnya selamanya. Pesawat besar yang membawa Nur akhirnya mendarat di tanah Arab. Hatinya bergetar hebat ketika roda pesawat menyentuh landasan. Dari balik jendela, ia melihat pemandangan kota yang asing namun megah. Nur menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Ia tahu, inilah awal dari hidup barunya. Dengan koper kecil di tangan, Nur melangkah keluar bandara. Udara panas menyambut wajahnya, berbeda sekali dengan angin kampung halaman yang sejuk. Ia membuka secari kertas yang berisi alamat rumah majikannya, yang diberikan oleh pihak agen. Dengan bantuan sopir yang sudah menjemput, Nur pun dibawa menuju sebuah kawasan elit yang dipenuhi rumah-rumah mewah nan megah. Hati Nur berdebar semakin kencang. Mobil berhenti di depan sebuah rumah besar, berwarna putih gading, dengan pintu gerbang tinggi yang dijaga rapat. Nur tertegun, seakan tak percaya ia kini berdiri di depan hunian yang jauh lebih indah dari yang pernah ia bayangkan. Pintu gerbang perlahan terbuka, dan seorang penjaga rumah menyambutnya. Nur dipersilakan masuk dan menunggu di ruang tamu yang luas, berhias lampu kristal dan perabotan serba mahal. Ia duduk dengan gugup, sambil menundukkan kepala. Jantungnya berdegup kencang, tangannya terasa dingin. Beberapa jam berlalu, hingga akhirnya suara mobil terdengar di halaman. Seorang pria muda turun dari mobil mewah itu. Wajahnya tampan, tubuhnya tegap, dengan pakaian rapi khas seorang pengusaha sukses. Dialah majikan Nur, pemilik rumah sekaligus seorang pria yang dikenal di lingkungannya sebagai sosok kaya dan berpengaruh di bidang perkantoran. Saat pertama kali melihat Nur, pria itu hanya menunjukkan sikap profesional. Ia menyalami Nur singkat, lalu mengajaknya duduk. Dengan suara tenang, ia menanyakan beberapa hal. Siapa nama Nur, apa latar belakangnya, dan sejauh mana ia siap bekerja. Nur menjawab dengan sopan, menundukkan pandangan, berusaha tidak menampakkan rasa canggungnya. Pria itu kemudian menjelaskan tugas-tugas yang harus dilakukan. Nur tidak bekerja di kantor, melainkan di rumah,
sebagai asisten pribadi yang akan mengatur berbagai kebutuhan sehari-harinya. Tugas itu terdengar berat, tapi Nur mengangguk penuh keyakinan. Ia sadar, inilah tanggung jawab yang harus ia emban demi mewujudkan mimpi. Hari pertama itu berjalan singkat. Nur diberi kamar sederhana di salah satu sudut rumah megah itu. Malamnya, ia berbaring di ranjang empuk yang terasa asing baginya. Air matanya jatuh tanpa terasa, bukan karena sedih, tapi karena rasa haru. Ia teringat masa-masa sulit di kampung, rumah kecil, dan doa-doa panjang yang ia panjatkan. Kini, ia berada di negeri jauh, di rumah seorang pria yang bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, Nur menatap langit-langit kamar. Ia berbisik lirih, "Ya Allah, kuatkan aku. Jadikan langkahku ini penuh berkah." Hari-hari Nur di rumah besar itu berjalan penuh kesibukan. Ia bangun lebih awal setiap pagi, memastikan rumah dalam keadaan rapi, menyiapkan kebutuhan majikannya, dan menjaga agar setiap detail berjalan sempurna. Meski awalnya tubuhnya lelah, Nur tetap menjalaninya dengan sabar. Ia selalu ingat, di balik kerja keras itu ada doa dan harapan yang ingin ia wujudkan. Pria Arab itu, majikan yang sekaligus pemilik rumah, perlahan mulai memperhatikan sikap Nur. Bukan karena penampilan luarnya, melainkan karena ketulusan dan kerajinannya. Berbeda dengan pekerja sebelumnya yang hanya sekadar bekerja, Nur melakukannya dengan hati. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah menolak, dan selalu menjaga tutur kata dengan sopan. Waktu terus berjalan. Hubungan mereka yang semula hanya sebatas majikan dan pekerja, perlahan berubah menjadi lebih hangat. Pria itu sering mengajak Nur berbincang ringan selepas makan malam, menanyakan kabar keluarganya, juga mendengarkan cerita kecil dari kampung halaman. Nur menceritakan kehidupannya yang sederhana, rumah kecil peninggalan orang tua, serta mimpinya yang dulu terasa mustahil untuk dicapai. Pria itu terdiam, lalu memandang Nur dengan kagum. Dalam hatinya, ia mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dari gadis Indonesia itu. Kesabaran, kesopanan, dan cara Nur menghormati orang lain membuat hatinya tersentuh. Suatu akhir pekan, pria itu mengajak Nur untuk menemaninya berlibur singkat. Mereka pergi ke sebuah tempat wisata mewah di pinggir kota, dengan pemandangan gurun yang indah membentang. Awalnya, Nur menolak dengan halus karena merasa itu bukan tempatnya. Namun sang pria meyakinkan bahwa ia hanya ingin ditemani, bukan sebagai pekerja, melainkan sebagai teman. Dalam perjalanan itu, suasana menjadi lebih cair. Nur, yang biasanya kaku, mulai bisa tersenyum lepas. Mereka bercakap-cakap tentang banyak hal, mulai dari kesibukan pria itu di kantor, sampai kebiasaan-kebiasaan kecil yang membuat Nur tertawa. Sejak hari itu, kedekatan mereka semakin nyata. Meski Nur masih menjaga batasan, namun hatinya tak bisa memungkiri bahwa ia mulai nyaman dengan pria itu. Begitu pula sang pria, yang diam-diam semakin kagum dan tertarik pada kesederhanaan Nur. Namun, meski rasa itu tumbuh, keduanya memilih untuk menyimpannya dalam diam. Nur merasa dirinya hanya seorang wanita biasa, janda muda dari kampung, yang tak pantas dipandang istimewa oleh pria kaya raya seperti itu. Sementara sang pria, meski hatinya sudah jatuh, belum berani mengungkapkan perasaan yang ia simpan rapat-rapat. Di balik setiap tatapan, di balik setiap percakapan sederhana, ada rasa yang terus berkembang. Seakan takdir perlahan sedang menyiapkan kejutan besar dalam hidup Nur. Hari demi hari berlalu. Kedekatan antara Nur dan pria Arab itu semakin terasa. Mereka tidak lagi sekadar terikat dalam hubungan majikan dan pekerja. Ada perhatian kecil yang mulai muncul, ada senyum yang tidak bisa disembunyikan, bahkan ada rasa rindu ketika salah satunya tidak berada di rumah. Pria itu semakin kagum dengan Nur. Ia melihat Nur bukan hanya sebagai sosok yang rajin dan penuh tanggung jawab, tetapi juga sebagai wanita yang berhati mulia. Kesederhanaannya memancarkan keindahan yang sulit dijelaskan. Dalam setiap tatapannya, pria itu melihat ketulusan yang jarang ia temui pada orang lain. Namun Nur sendiri masih sering menundukkan kepala, menahan perasaan yang diam-diam tumbuh di hatinya. Ia selalu mengingatkan dirinya bahwa ia hanyalah seorang wanita biasa, janda muda dari kampung yang datang jauh-jauh ke negeri orang untuk bekerja. Ia tak pernah membayangkan, apalagi berharap, bisa mendapat tempat istimewa di hati seorang pria kaya raya seperti majikannya. Hingga suatu malam, ketika suasana rumah sepi,
Sang pria akhirnya memberanikan diri. Setelah sekian lama menyimpan rasa, ia mengajak Nur berbicara serius di ruang tamu. Dengan suara tenang namun penuh keyakinan, ia berkata bahwa ia mengagumi Nur bukan hanya karena pekerjaannya, tetapi karena kepribadiannya. Nur terkejut. Wajahnya memerah, tubuhnya bergetar. Ia menunduk, mencoba menghindari tatapan itu. Dengan suara lirih ia berkata, "Aku ini siapa? Aku hanyalah wanita sederhana dari kampung, seorang janda yang tak punya apa-apa. Mana mungkin aku pantas mendampingi pria seperti dirimu?" Pria itu mendekat, menatap Nur dengan penuh kesungguhan. "Aku tidak peduli masa lalumu, Nur. Aku hanya peduli masa depan kita. Aku melihat hatimu, bukan statusmu. Aku ingin kau menjadi bagian dari hidupku." Air mata Nur tak bisa ditahan lagi. Ia menangis, bukan karena sedih, tapi karena haru. Hatinya bergetar mendengar ketulusan yang jarang ia bayangkan sebelumnya. Nur tidak menjawab saat itu juga, karena hatinya masih dipenuhi keraguan. Tapi dalam diam, ia mulai merasakan bahwa mungkin inilah jawaban dari semua doa yang ia panjatkan. Malam itu menjadi malam yang tak terlupakan. Sebuah pernyataan yang sederhana, tapi mampu mengguncang seluruh hidup Nur. Sejak saat itu, dunia seolah berubah. Nur tak lagi hanya seorang pekerja di rumah megah itu, tapi seorang wanita yang hatinya mulai disentuh oleh cinta yang tulus. Beberapa minggu setelah pernyataan itu, kehidupan Nur berubah semakin hangat. Pria Arab itu tidak pernah memaksa. Ia memberi Nur waktu untuk merenung, menimbang, dan menentukan jalan yang terbaik. Namun setiap perhatian kecil darinya semakin membuat hati Nur luluh. Cara ia menjaga Nur, menghargainya, dan memuliakannya membuat Nur sadar bahwa rasa itu bukan sekadar kata-kata, melainkan kesungguhan yang nyata. Akhirnya, setelah melewati banyak pertimbangan dan doa yang panjang di malam hari, Nur pun memberanikan diri menerima niat baik pria itu. Dengan hati bergetar, ia berkata lirih, "Jika ini memang jalan yang Allah tunjukkan, aku ikhlas menerima." Kata-kata itu membuat pria itu tersenyum lebar, penuh rasa syukur. Persiapan pernikahan pun dimulai. Semua dilakukan dengan tertata rapi dan penuh kemewahan. Gedung besar dipesan, dekorasi indah dipasang, dan undangan disebarkan. Nur yang dulunya hanya gadis sederhana dari kampung, kini berada di tengah gemerlap persiapan pesta yang tak pernah ia bayangkan. Hari itu pun tiba. Nur mengenakan gaun indah, wajahnya dipoles dengan riasan sederhana namun memancarkan pesona alami. Pria itu tampak gagah dengan busana pernikahan khas Arab, penuh wibawa dan kebanggaan. Di hadapan para saksi, ijab kabul dilafalkan dengan lantang. Dalam sekejap, Nur resmi menjadi istri sah dari pria kaya raya yang mencintainya dengan tulus. Air mata bahagia jatuh membasahi pipi Nur. Ia teringat masa lalunya, rumah kecil, kesepian yang ia rasakan, hingga doa-doa panjang yang ia bisikkan di setiap malam. Kini semua itu terjawab dengan cara yang begitu indah. Yang lebih membuat Nur haru, beberapa tetangganya dari Indonesia datang khusus untuk menyaksikan pernikahan itu. Mereka menangis bahagia, memeluk Nur, dan berkata bahwa mereka bangga melihatnya bisa meraih kebahagiaan yang begitu besar. Nur pun semakin yakin bahwa Allah benar-benar telah membalikkan takdirnya. Pesta pernikahan berlangsung meriah. Musik, doa, dan ucapan selamat bergema di seluruh ruangan. Namun bagi Nur, kebahagiaan terbesar bukanlah kemewahan pesta, melainkan genggaman tangan pria yang kini menjadi suaminya. Ia tahu, sejak hari itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari setelah pernikahan terasa seperti mimpi bagi Nur. Hidupnya berubah total. Dari seorang wanita sederhana yang tinggal di rumah kecil peninggalan orang tuanya, kini ia berada di rumah megah bersama suami yang penuh kasih sayang. Setiap sudut rumah itu memantulkan cahaya kebahagiaan baru yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun di balik semua itu, Nur tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia tetap menjaga sikap rendah hati, tidak larut dalam kemewahan yang tiba-tiba menghampirinya. Setiap kali duduk di balkon rumah besar itu, Nur sering teringat kampung halamannya, suara ayam berkokok di pagi hari, dan tetangga-tetangga yang selalu mendukungnya. Suaminya pun semakin kagum melihat Nur. Meski kini ia sudah menjadi istri sah seorang pria kaya raya, Nur tetaplah wanita yang sederhana, yang tidak pernah menuntut berlebihan. Justru itulah yang membuat cinta suaminya semakin dalam.
Ia sering berkata, "Kekayaan bisa aku dapatkan di mana saja, tapi hati yang tulus seperti milikmu hanya satu di dunia ini." Waktu berjalan, dan Nur mulai terbiasa dengan kehidupan barunya. Ia mendampingi suami dalam berbagai acara, ikut serta dalam pertemuan keluarga besar, bahkan kadang ikut menghadiri jamuan resmi. Semua orang yang bertemu Nur terpesona dengan kesederhanaan dan kelembutannya. Mereka tidak menyangka bahwa wanita yang kini berdiri anggun di samping pria sukses itu, berasal dari latar belakang yang sangat sederhana. Di sisi lain, doa para tetangganya di kampung pun seakan menjadi nyata. Mereka yang dulu mengantar Nur dengan linangan air mata, kini mendengar kabar bahwa Nur telah menikah dan hidup bahagia di negeri orang. Sebagian dari mereka bahkan berkesempatan hadir di pesta pernikahan, menyaksikan langsung perubahan hidup yang begitu luar biasa. Namun bagi Nur, semua ini bukanlah sekadar keberuntungan. Ia percaya, inilah jawaban dari kesabaran panjang yang ia jalani, dari doa-doa yang ia panjatkan tanpa henti, dan dari keyakinan bahwa Allah selalu menyiapkan jalan indah bagi hambanya yang berserah diri. Malam itu, Nur duduk di ruang tamu bersama suaminya. Mereka saling tersenyum, menggenggam tangan erat. Hati Nur penuh syukur, karena kini ia tidak lagi sendirian. Ia bukan hanya berhasil mewujudkan impian bekerja di luar negeri, tetapi juga menemukan cinta sejati yang hadir tanpa melihat status dan harta. Takdir benar-benar telah membalikkan hidup Nur. Dari seorang janda muda yang sederhana, ia kini menjalani kehidupan baru bersama suami yang mencintainya dengan tulus. Waktu terus berjalan. Hari demi hari dilalui Nur dengan penuh rasa syukur. Dari seorang wanita kampung yang dulu hanya bisa bermimpi, kini ia hidup di negeri orang bersama suami yang begitu mencintainya. Semua itu terasa bagaikan sebuah keajaiban. Setiap pagi, Nur terbangun di kamar megah yang penuh dengan cahaya matahari, tapi hatinya tetap merendah, tidak pernah melupakan siapa dirinya dulu. Ia sering berkata kepada suaminya, "Aku hanyalah wanita sederhana, tidak ada yang istimewa dariku selain doa dan kesabaranku." Namun sang suami selalu menjawab, "Kesederhanaanmu itulah yang membuatmu istimewa. Kau mengajarkanku arti ketulusan." Pernikahan mereka menjadi buah bibir banyak orang. Ada yang kagum, ada yang tak percaya, bahkan ada pula yang iri. Namun Nur tidak pernah menghiraukan pandangan orang lain. Ia tahu, cinta sejati tidak lahir dari harta ataupun kedudukan, melainkan dari hati yang saling menguatkan. Pada suatu kesempatan, Nur mengundang beberapa tetangganya dari Indonesia untuk datang berkunjung. Mereka yang dulu mendoakannya di kampung, kini bisa melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Nur menjalani kehidupannya. Air mata bahagia tumpah saat mereka melihat Nur mengenakan busana anggun, berdiri di samping suaminya yang gagah. Mereka berpelukan erat, mengenang masa lalu yang penuh perjuangan. Salah seorang tetangganya berkata, "Nur, kami selalu percaya bahwa doa dan kesabaranmu tidak akan sia-sia. Kini kami melihat jawabannya." Nur pun menunduk haru, sambil berucap, "Semua ini semata-mata karena kehendak Allah, bukan karena aku." Hari-hari Nur di Arab berjalan damai. Suaminya selalu memperlakukannya dengan penuh cinta dan hormat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbincang tentang masa depan, dan merencanakan kehidupan yang lebih baik. Nur merasa, hidupnya kini benar-benar lengkap. Ia tidak pernah menyangka bahwa perjalanan dari rumah kecil sederhana di kampung, dari status seorang janda muda, bisa membawanya pada takdir indah yang penuh berkah. Semua itu terjadi karena kesabaran, ketulusan, dan keyakinan bahwa Allah selalu menyiapkan jalan yang terbaik untuk hambanya. Malam itu, ketika bintang-bintang bertebaran di langit Arab, Nur duduk di samping suaminya di balkon rumah besar mereka. Ia menatap ke langit dengan mata berkaca-kaca, lalu berbisik pelan, "Ya Allah, terima kasih telah menuntunku hingga ke titik ini. Aku akan selalu menjaga anugerah ini dengan sepenuh hati." Dalam keheningan malam, Nur tersenyum bahagia. Ia tahu, perjalanan panjangnya telah sampai pada sebuah bab yang indah. Cinta sejati, rumah tangga yang sakinah, dan kehidupan yang penuh berkah. Takdir benar-benar telah mengubah hidupnya. Dari kesederhanaan menuju kebahagiaan. Dari seorang wanita biasa menjadi seorang istri terhormat. Dan semua itu, hanya karena kuasa Allah yang tak terbatas. Sahabat Elva Story yang dirahmati Allah. Kisah perjalanan hidup Nur mengajarkan kita banyak hal berharga. Dari seorang wanita sederhana,
Seorang janda muda yang tidak memiliki apa-apa, Allah membalikan takdirnya menjadi istri seorang pria kaya raya yang mencintainya dengan tulus. Semua itu bukan terjadi begitu saja, melainkan buah dari kesabaran, ketulusan, dan keyakinannya kepada Allah. Seringkali kita merasa hidup kita penuh keterbatasan. Kita mengeluh karena tidak memiliki apa yang dimiliki orang lain. Kita bersedih karena ujian terasa begitu berat. Namun lihatlah Nur. Meski kedua orang tuanya berpisah, meski ia hidup sendirian tanpa banyak harta, ia tidak pernah menyerah. Ia tetap menjaga kesopanan, tetap menghormati orang di sekitarnya, dan tetap melangkah dengan hati yang berserah diri. Dari Nur, kita belajar bahwa kesederhanaan bukanlah penghalang untuk meraih kebahagiaan. Justru kesederhanaan itulah yang memancarkan keindahan yang sulit ditemukan pada harta benda. Nur tidak pernah berpura-pura menjadi orang lain. Ia apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihan, namun itulah yang membuatnya begitu berharga di mata orang lain, bahkan di mata suaminya kelak. Kita juga belajar bahwa doa tidak pernah sia-sia. Nur sering berdoa di malam-malam sunyi, meminta kepada Allah agar diberikan jalan hidup yang lebih baik. Dan doa itu dijawab dengan cara yang indah, di waktu yang tepat, dengan skenario yang tidak pernah ia bayangkan. Begitulah Allah, Dia tidak pernah meninggalkan hambanya. Ketika kita bersabar, bersyukur, dan terus memohon dengan hati yang ikhlas, maka jawaban pasti akan datang. Sahabat sekalian, jangan pernah meremehkan diri sendiri hanya karena latar belakang kita sederhana. Jangan pernah merasa rendah diri karena kita tidak memiliki harta atau kedudukan. Yang paling penting bukanlah siapa kita di mata manusia, tapi siapa kita di hadapan Allah. Karena Dialah yang menentukan jalan hidup kita, Dialah yang membolak-balikan keadaan kita. Hari ini mungkin kita berada di bawah, mungkin kita sedang diuji dengan kesulitan. Tapi jangan lupa, bahwa besok bisa saja Allah angkat derajat kita lebih tinggi dari yang pernah kita bayangkan. Hari ini kita menangis karena kesepian, tapi bisa jadi besok Allah hadirkan seseorang yang mencintai kita dengan tulus. Hari ini kita merasa tidak punya apa-apa, tapi bisa jadi esok Allah limpahkan rezeki yang tiada habisnya. Semua itu bukanlah kebetulan, melainkan tanda kasih sayang Allah. Tugas kita hanyalah bersabar, berusaha dengan sungguh-sungguh, menjaga akhlak, dan tidak pernah berhenti berharap kepadanya. Kisah Nur adalah bukti nyata bahwa Allah selalu punya rencana terbaik untuk hambanya. Dari kesederhanaan menuju kebahagiaan. Dari seorang janda muda yang dianggap biasa saja, menjadi istri terhormat yang hidup penuh cinta. Inilah janji Allah, bahwa siapapun yang bersabar dan berserah diri, akan dipeluk oleh rahmat dan pertolongannya. Sahabat Elva Story, semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan pernah putus asa dalam hidup, jangan pernah berhenti berdoa, dan jangan pernah merasa sendiri. Karena sesungguhnya Allah selalu bersama kita, lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Akhir kata, mari kita jadikan kisah ini sebagai pengingat, bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang harta atau kedudukan, melainkan tentang ketulusan hati, kesabaran, dan keimanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.